Coba amati beberapa jenis tumbuhan di sekitarmu. Mengapa tumbuhan menjadi bertambah banyak? Tumbuhan bertambah banyak karena mengalami perkembangbiakan. Lalu, bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan? Yuk simak video ini sampai tuntas. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada di dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar dan tersusun oleh karpel atau daun buah. Bakal buah selanjutnya menjadi buah yang di dalamnya terdapat bakal biji yang berkembang menjadi biji. Perkembangbiakan Angiospermae dapat terjadi secara aseksual atau vegetatif yang berarti tak kawin dan seksual atau generatif yang berarti kawin. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami Angiospermae diantaranya rizoma atau rimpang pada jahe, lengkuas, kunyit, temulawak dan lempuyang. Stolon atau geragi pada stroberi, pegagan dan rumput teki. Umbi lapis terdapat pada tanaman bawang merah. Umbi batang pada kentang dan ubi jalar. Kuncup daun adventif pada daun cocor bebek. Sedangkan contoh perkembangbiakan vegetatif buatan Angiospermae diantaranya mencangkok, merunduk, menyambung, menempel atau okulasi, dan stek. Mencangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Berikutnya, merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Jambu air merupakan salah satu contoh tanaman yang dapat kita kembangbiakan dengan cara merunduk. Selanjutnya adalah menyambung atau mengenten. Cara perkembangbiakan ini adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya tanaman bougainville berbunga orange disambung dengan bougainville berbunga putih. Dalam satu pohon tanaman hasil menyambung dapat dihasilkan lebih dari 2 tanaman yang berbeda sifat. Selanjutnya menempel atau okulasi. Ini dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Salah satu penerapan teknik okulasi ialah untuk menghasilkan tanaman dengan sifat unggul. Misalnya, terdapat jenis pohon jeruk berbatang kuat, jeruknya berukuran kecil serta rasanya masam. Dan terdapat pula jenis pohon jeruk yang batangnya tidak terlalu kuat tetapi jeruknya besar dan manis. Mata tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditempelkan pada batang pohon jeruk yang berbatang kuat. Oleh karena itu, akan dihasilkan pohon jeruk yang berbatang kuat dengan buah yang besar dan manis. Pohon jeruk yang masih muda tetapi mampu menghasilkan buah dalam jumlah banyak dan rasa yang manis dapat dihasilkan melalui teknik okulasi. Selanjutnya stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Perkembangbiakan generatif Angiospermae. Pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji.
Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal ini yang menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif bervariasi. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif. Sebelum lanjut, kamu mungkin perlu tahu tentang struktur bunga. Bunga terdiri dari beberapa bagian, di antaranya tangkai bunga yang berfungsi untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Dasar bunga yang berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Kelopak bunga yang berfungsi melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Putik merupakan alat kelamin betina, terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Sebagai alat perkembangbiakan generatif, penyerbukan pada bunga dapat terjadi melalui beberapa perantara, di antaranya anemogami, penyerbukan bunga dengan bantuan angin, contohnya pada tanaman jagung. Entomogami, penyerbukan bunga dengan bantuan lebah, contohnya pada bunga matahari. Ornitogami, penyerbukan bunga dengan bantuan burung, contohnya penyerbukan bunga dadap melalui bantuan burung kolibri. Chiropterogami, penyerbukan bunga dengan bantuan kelelawar. Antropogami, penyerbukan bunga dengan bantuan manusia. Contohnya penyerbukan bunga pada tanaman labu dan bunga pada tanaman salak dengan bantuan manusia. Pada proses penyerbukan, serbuk sari dapat berasal dari bunga itu sendiri maupun dari bunga lain yang masih dalam satu spesies. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga, getonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. Yang ketiga, penyerbukan silang, alogami atau sinogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Yang keempat, penyerbukan bastar, hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Perkembangbiakan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae juga dapat terjadi melalui penyebaran biji. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Berikut berbagai cara penyebaran biji. Anemokori, proses penyebaran biji dengan bantuan angin, contohnya pada biji bunga dandelion yang bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Hidrokori, proses penyebaran biji dengan bantuan air, contohnya pada tumbuhan kelapa. Zukori, proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Zukori dibedakan menjadi 4 macam, diantaranya entomokori, penyebaran dengan bantuan serangga, contohnya pada wijen dan tembakau. Chiropterokori, penyebaran biji dengan bantuan kelelawar, contohnya jambu biji dan biji pepaya. Ornitokori, penyebaran dengan bantuan burung, contohnya beringin dan benalu. Mamukori, penyebaran biji dengan bantuan mamalia, contohnya penyebaran biji kopi oleh luwak. Sedangkan antropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia, contohnya ketika menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan hidup tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Perkembangan hidup tumbuhan angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat pada kepala putik, serbuk sari akan menyerap air dan berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari tumbuh dan bergerak menuju bakal buah melalui tangkai putik. Inti sel generatif di dalam bulu serbuk sari akan membelah menjadi dua. Dua inti sel generatif akan berkembang menjadi dua inti sel sperma. Satu inti sel vegetatif berperan menjadi penuntun gerak tumbuh bulu serbuk sari menuju bakal biji.
satu inti sel sperma membuahi inti sel telur atau ovum dan membentuk zigot atau calon individu baru. Dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Biji nantinya akan menyebar dan apabila jatuh pada tempat yang sesuai akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh dan berkembang, menghasilkan bunga dan mengalami penyerbukan hingga berulang perkembangan yang serupa. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.